Haleluya, puji Bapa Yahweh. Kita akan buka firman Tuhan dari Efesus ya. Kitab Efesus pasal keempat. Kita baca mulai ayat 11 sampai ke 16 ya. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ke 16. Kita akan baca semua ayat bersama-sama. Dan supaya bacaannya sama ya, kita baca sesuai dengan apa yang ada di caption depan. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Kita baca bersama 3, 4. Dan sesungguhnya dia sendirilah telah memberikan rasul-rasul dan nabi-nabi dan penginjil-penginjil dan gembala-gembala serta pengajar-pengajar untuk perlengkapan orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Hamasia, hingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan kepenuhan Hamasia, sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan dan terbawa oleh berbagai angin pengajaran dalam tipu daya manusia dengan cara penyesatan. Sebaliknya, dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Hamasia, yang adalah kepala, yang daripadanya seluruh tubuh yang tersusun rapi dan terjalin erat melalui topangan setiap persendian sesuai dengan daya kerja dalam takaran setiap masing-masing bagiannya, sedang mengerjakan pertumbuhan tubuh bagi pembangunan dirinya sendiri dalam kasih. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur ya oleh kemurahan Tuhan. Kita boleh mendengar juga kesaksian-kesaksian. Saya percaya setiap kebenaran firman yang akan dinyatakan juga pasti akan menjawab apa yang disaksikan ya. Tadi kan ada seolah-olah sebagai permintaan supaya ada jawaban. Nah, saya percaya dari apa yang Tuhan sudah nyatakan, sudah Tuhan siapkan bagi kita, itu pasti akan menjawab segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk dijawab. Dan kita mengucap syukur bahwa dalam kitab Efesus ini, yang juga merupakan bagian daripada surat-surat yang dikirim oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana semua ini akan menjawab seluruh kebutuhan anak-anak Tuhan, khususnya pada zaman gereja terakhir, atau yang kita kenal zaman gereja Laodikia. Ya, di sini kita dari pembacaan tadi dikatakan di dalam firman Tuhan, Yeshua yang memberikan baik 5 jawatan ini, baik sebagai rasul, sebagai nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Dari sana kita bisa menarik suatu kesimpulan ya, bahwa Tuhan tidak memandang pendidikan seseorang. Ya. Orang yang mempunyai pendidikan yang katakanlah pendidikan teologi yang tinggi, dalam kenyataan justru banyak melenceng dari firman. Karena yang dia pakai bukan lagi
apa yang berasal dari Bapa Yahweh, tetapi dari apa yang dia pelajari berdasarkan akal pikiran. Karena segala sesuatu yang kita, kalau kita belajar di sekolah dari tingkat katakanlah TK sampai ke perguruan tinggi, sampai pendidikan yang tertinggi, ya namanya ilmu pengetahuan pasti dengan logika, ya. Sedangkan kalau iman itu seringkali berlawanan dengan logika, ya. Nah, sebagai contoh lah kita percaya kepada Tuhan yang kita tidak bisa lihat kecuali kalau Tuhan celikan mata. Karena itu jangan heran orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi-tinggi justru mulai mengabaikan adanya Tuhan. Sehingga mereka mulai menafsir-nafsir bahwa semua ciptaan ini terjadi dengan sendirinya. Lupa bahwa semua ini ada penciptanya. Nah, itulah bedanya iman dengan logika ataupun pendidikan. Ya, sehingga saya berani mengatakan bahwa 5 jabatan yang Yeshua berikan itu dia beri, ya. Dia tidak memandang apa pendidikan kita, ya. Tetapi dia hanya melihat apakah kita mau terlibat di dalam, dikatakan dalam firman tadi, dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Hamasya, ya. Dan ini juga sebagai suatu kesaksian bagi seperti yang saya katakan tadi, apa yang Tuhan berikan itu dia tidak melihat apa pendidikan kita. Seperti contoh Paulus, ya. Paulus ini kalau saya boleh tafsirkan, dia tuh kan seorang ahli Taurat berdasarkan kesaksiannya sendiri. Ya, dia adalah ahli Taurat yang menurut pengakuannya sendiri kemampuan dia itu di atas rata-rata teman-teman seangkatannya. Yang kalau boleh saya katakan, ya mungkin sekarang ini kayak doktor, ya. Pendidikannya sudah sangat tinggi. Tetapi kita melihat semua itu berdasarkan kesaksiannya sendiri. Ya. Itu dianggapnya sebagai pengenalan dia kepada Yeshua semakin dalam. Dan semua apa yang dia pernah dapat pengetahuan-pengetahuan dalam pendidikannya sebagai sampah, ya, seolah-olah tidak berguna, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ya, seringkali tadi kita dengarkan ada pemisahan-pemisahan, ya, pemisahan-pemisahan untuk pembangunan yang sempurna dari tubuh Yeshua. Ingat dikatakan firman Tuhan, Yeshua itu kepala, jemaat atau gerejanya adalah tubuhnya. Jadi saudara dan saya adalah bagian dari tubuh Yeshua Hamasya, atau yang biasa kita kenal dengan nama gereja, ya. Gereja. Terus yang jadi pertanyaan, gereja itu apa? Ya. Nah, saudara lihat mungkin di kamus-kamus besar. Menurut pengertian mereka, gereja itu ya bangunannya. Tempat orang beribadah. Orang-orang Nasrani khususnya beribadah, tempatnya namanya gereja. Ya. Ya, kalau dalam pandangan manusia seperti itu. Kita tidak bisa menyangkalnya, itulah pandangan mereka. Dan itu memang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi apakah itu arti yang benar sesuai dengan firman Tuhan? Ya, gereja
Mungkin banyak orang yang tidak mengerti dari mana kata gereja ini. Hanya mereka setahu mereka gereja adalah tempat orang Nasrani beribadah. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, gereja sebenarnya berasal dari bahasa Portugis. Ya, gereja berasal dari bahasa Portugis. Igreja. Igreja itu bahasa Portugis. Yang artinya kawanan yang dikumpulkan. Kalau kita tafsirkan, domba-domba yang dikumpulkan. Itulah igreja. Asal kata dari mana gereja yang kita kenal sekarang. Ya. Kemudian di dalam bahasa Yunani, gereja itu disebut eklesia. Mungkin saudara sering dengar eklesia kan? Itu dalam bahasa Yunani yang sebenarnya terdiri dari dua suku kata. Eka, ya, artinya keluar. Ek itu keluar. Terus kaleo. Kaleo artinya memanggil. Jadi kalau kita simpulkan eklesia dari bahasa Yunani menurut artinya itu adalah memanggil keluar. Dan ini yang sebenarnya seringkali saya katakan dan saya pernah ajarkan. Gereja artinya orang-orang yang dipilih Tuhan, dipanggil keluar dari dunia untuk dikuduskan menjadi bagian daripada tubuh Hamasya. Saya tangkap ya. Itulah arti sebenarnya gereja berdasarkan kitab suci. Bukan berdasarkan kamus-kamus besar bahasa Indonesia. Karena mereka menerjemahkan gereja ini ya tempat ibadah. Tanpa mengerti dari mana asal katanya. Dan tanpa mengerti apa makna sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mungkin yang seringkali kita dengar di sekarang ini karena di zaman sekarang ini khususnya gereja-gereja banyak terpengaruh dengan nama yang berasal dari Yunani, bahasa Yunani. Ya, nah, seringkali kita dengar eklesia, tapi nggak ngerti maksudnya. Tapi saya harapkan dengan apa yang sudah diterangkan, eklesia artinya ek itu keluar, kaleo itu artinya memanggil keluar. Dan saya meyakini bahwa inilah yang sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Dipanggil keluar untuk dikuduskan dan menjadi bagian daripada tubuh Yeshua Hamasya. Ya. Tadi dari kesaksian, ya kita lihat dari kesaksian dulu ya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, ada pedang, ada kapak. Ya. Kita bertahu bahwa Yeshua selalu pakai pedang. Karena pedang itu berbicara firman Tuhan. Ya. Kemudian tadi disebutkan kapak. Kapak kita melihat ketika Yohanes Pembaptis, kalau nanti saudara baca di dalam kitab Matius pasal 3 ya. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang, kapak sudah tersedia. Tetapi saya mencoba melihat sehubungan dengan arti kata gereja tadi. Ya. Kalau nggak salah minggu lalu atau beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang tabut. Ya, tabut perjanjian dan hampir semua peralatan-peralatan yang ada di dalam tabernakel semua terbuat dari kayu. Hanya dilapisi baik khususnya di tempat kudus dan ruangan kudus dan maha kudus. Terbuat dari kayu akasia tapi luar dalamnya dibungkus dengan emas. Ya. Tidak dikatakan pohon yang dibungkus dengan emas. Saudara bisa bedakan antara pohon dengan kayu.
pohon itu pasti kayu. Tetapi kayu itu bukan pohon lagi. Saya tangkap ya. Nah. Saudara, berdasarkan apa yang tadi dijelaskan tentang gereja, kita dipisahkan, diambil dari dunia, artinya harus dipotong ketergantungan akar kita yang menancap ke dunia. Dipotong dengan kapak, kemudian dibentuk menjadi kayu akasia seperti apa yang tertulis dalam kitab Keluaran mulai ayat pasal 25 sampai pasal 40. Ya. Nah, di situ kita dibentuk kayu, dilapisi dalam dan luar dengan emas murni sehingga kayunya tidak terlihat lagi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, untuk semua itu Tuhan memberikan orang-orang yang sudah dipersiapkan untuk memegang jabatan-jabatan sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai penginjil, sebagai gembala, sebagai pengajar. Ya. Dan tidak semua orang, bahkan boleh dikatakan kalau saya melihat, tidak ada seorang pun yang mempunyai 5 jawatan. Ya, atau saya nafsirkan, bisa aja kan, bisa aja semua jawatan ini ada pada satu orang. Tetapi yang saya tahu, tidak semua orang memiliki jawatan 5 jawatan ini. Ya, kayak Paulus sendiri, dia sebagai rasul, dan dia juga sebagai pengajar. Ya. Dia sendiri mengatakan dia tidak dipanggil untuk membaptis orang. Ya, hanya beberapa orang yang dia ingat dia baptis. Karena itu bukan jawatan dia. Rasul itu muncul ketika zaman Yeshua. Sebelum zaman Yeshua, orang lebih banyak mengenal nabi atau pelihat. Kalau saudara baca di dalam kitab Samuel, ketika si Saul kehilangan domba-dombanya, ya waktu itu kan Saul masih polos. Ketika dia kehilangan domba, dia tahu kepada siapa dia harus pergi, sehingga dia cari pelihat. Ya, pelihat, waktu itu pelihat namanya. Ya, pelihat yaitu Samuel. Tapi kita melihat setelah dia jadi raja, dia nggak mau lagi peduli dengan Samuel. Tapi sayangnya setelah Samuel mati, baru dia cari-cari lagi. Ya, jangan saya lihat Saulnya ya, itu manusia sekarang juga masih seperti itu. Ya, kalau lagi butuh cari orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani. Nanti kalau nggak butuh ya sebodoh amat. Itulah manusia kan. Itulah manusia. Nanti kalau butuh lagi karena malu kan, udah Saul ini kan karakternya seperti itu kan. Dia mau nanya sama Samuel lagi mungkin malu kan. Akhirnya dia panggil dukun, walaupun waktu itu memang Samuel sudah mati ya. Tapi saudara melihat di sini, karena kedudukan itu bisa membuat orang lupa untuk ibadah. Sebelum dia menjadi raja, dia senang, dia cari si Samuel. Tapi setelah jadi raja, dia lupa sama Samuel. Ya, jangan lihat Saulnya, lihat orang-orang sekarang kan banyak juga begitu. Setelah berhasil, ini kan karena aku yang membuat diriku berhasil, bukan karena Tuhan. Sedangkan firman Tuhan jelas menyatakan segala sesuatu yang baik itu berasal dari Tuhan. Termasuk keberhasilan-keberhasilan kita. Tetapi banyak orang yang menyangkali ini, dan itu memang itulah bagian daripada kebebasan yang Tuhan berikan. Ya.
Artinya itulah bentuk kasih Tuhan. Kita diberi kebebasan mau milih yang mana, ya terserah. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada manusia. Ya, ya terserah kau pilih yang mana. Karena itu tadi dikatakan ada jalan yang besar, ada jalan yang sempit. Ya, ya memang kalau kita lihat sekarang, ya zaman-zaman gereja Laodikia ini, jiwa-jiwa, seingat saya dulu tahun 70, tahun 80, ya, itu ratusan atau bahkan mungkin ribuan persekutuan doa di Jakarta. Ya, kemudian dari persekutuan-persekutuan ini mereka mendirikan gereja-gereja. Nah, persekutuannya lama-lama hilang. Ya, tetapi ya itulah Tuhan izinkan. Banyak orang jalan lebar, tadi kan kesaksian tadi kan, jalan lebar baru jalan sempit. Ya, itulah cara Tuhan ketika Dia menyuruh para rasul atau para murid jalakan flat, dapat ikan, ya, jalan lebar kan banyak ikan, ikannya banyak. Tetapi dalam proses selanjutnya setelah ditarik mulai dipilih. Yang jelek dia buang. Yang jelek dia buang. Jalan yang besar supaya menyaring sebanyak orang. Tetapi kemudian diproses. Proses ini jalannya sempit. Jalan yang sempit. Ya, kalau saudara lihat umpamanya pipa-pipa besar. Semakin besar pipanya, ya, semakin kecil gesekannya. Kalau saudara belajar termodinamika, ya pengetahuan lah termodinamika dan sejenisnya, ya, semakin besar pipanya, semakin kecil gesekannya, semakin lancar jalannya. Tapi kemudian dikecilin, semakin kecil pipanya, semakin besar gesekannya. Semakin banyak aturan-aturan yang memang harus dijalani oleh umat Tuhan, yang sudah dipanggil gerejanya, yang sudah dipanggil dari tengah dunia, yang sudah dipotong hubungannya dengan dunia. Kapakan? Jadi ikatan dengan dunia lagi tidak ada lagi. Kemudian hanya tinggal kayu. Kayu ini diproses. Ya, diproses. Baru setelah jadi papan, dialusin semua, baru ditempel dengan emas. Supaya kita bisa menjadi tempat loh firman Tuhan. Itu gambaran secara besarnya. Nah, saya percaya itu menjawab semua kesaksian-kesaksian tadi. Ya. Nah, kita mengucap syukur. Tadinya kita pun jalannya besar. Ya. Saya dari kecil ya memang lahir dari keluarga Nasrani. Ya. Tapi kemudian kan proses terjadi. Pembentukan terjadi. Dan mulai dari tadinya pengajaran yang hanya umum. Ya, kalau di gereja-gereja lama atau di tempat di mana saya dulu bergereja, itu biasanya yang umum-umum aja. Tidak ada proses pembentukan secara khusus. Yang ada dalam tanggapan-tanggapan jemaat. Yang penting saya mendengar firman, kemudian saya merasa adem ayem. Tidak ada firman yang menyatakan harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Ya. Itu zaman dulu. Sekarang zaman anugerah, saya menerima yang enak-enak aja. Ya. Saya baca mungkin saudara baca di media sosial ya. Orang menyatakan zaman anugerah. Terus dia sendiri bertanya, kemudian dalam zaman anugerah ini hukumnya yang mana?
Karena orang banyak beranggapan bahwa zaman anugerah adalah zaman kebebasan. Dia sendiri nanya, terus hukum yang kita pakai yang mana? Ya. Saya sangat percaya di dalam Ibrani pasal 13 dinyatakan dengan jelas ayat ke berapa? Ayat ke 8 kalau nggak salah ya. Ibrani pasal 13 ayat 8 kita lihat. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yeshua HaMasiah tetap sama. Kemarin dan hari ini bahkan sampai selamanya. Kalau saya ganti karena HaMasiah itu adalah firman. Firman itu tetap sama kemarin, hari ini sampai selamanya. Selamanya itu tidak ada yang namanya zaman, kalau dikatakan sesuai kitab suci kita, zaman perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ada itu. Semua tetap sama. Firman itu tidak berubah. Ada orang yang banyak mengartikan bahwa zaman anugerah, zaman kebebasan. Sehingga saya juga melihat orang yang dia nulis sendiri, dia nanya sendiri. Kalau gitu sekarang hukum yang mana yang kita pakai? Apakah di dalam aturan yang Yesus berikan tidak ada hukum lagi? Oh, kita pakai hukum kasih. Kasih Bapa, kasih sesama manusia. Coba selidiki firman Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa kasih yang Yeshua ajarkan itu semua adalah Torah. Ya. Itu semua adalah Torah. Jangan kira hukum kasih itu bukan Torah. Itu Torah. Ya. Kita lihat di dalam Matius pasal ke 22. Kita baca ayat 37. Matius 22 ayat 37. Dan Yeshua berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saya katakan Torah ya. Kita baca Ulangan pasal 6 ayat ke-5. Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini Torah. Yeshua memberikan Torah. Yeshua adalah firman. Yeshua berdasarkan Ibrani tadi, dia tidak berubah sampai selama-lamanya. Kita lihat dalam Matius 22 ayat 38 dan 39. Matius 22 ayat 38, 39. Ayat 38. Itulah perintah yang pertama dan yang terbesar. Perhatikan ayat 39. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi. Kita lihat di dalam Imamat 19 ayat ke-18. Ya. Imamat 19 ayat ke-18. Imamat 19 ayat 18. Ayat 18. Janganlah engkau membalas dendam, janganlah menyimpan dendam pada keturunan bangsamu, tetapi engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, akulah Yahweh. Jadi apa yang Yeshua katakan dalam Matius 22, dia kutip Torah. Dia kutip semua apa yang Tuhan Bapa Yahweh berikan kepada Moshe. Ya. Jadi tidak ada hukum yang baru. Kalau orang bilang kata, oh ini hukum kasih, ya hukum kasih itu Torah. Ya, jangan sampai kita tertipu dengan pengajar-pengajar sesat yang banyak sekarang. Ya,
Sehingga memang kalau ditanya benar apa yang saya katakan tadi, ada orang yang dia tanya, sekarang hukum yang mana yang kita pakai? Kenapa orang hanya melihat hukum kasih? Padahal hukum kasih itu Torah. Bukan baru diciptain, tidak. Karena orang tidak mau membaca, menyelidiki, meneliti, menggali firman dengan benar, dengan sepenuh kekuatan roh, jiwa, dan tubuh kita, ya akhirnya tersesat. Ya. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Yeshua dengan jelas mengatakan bahwa, ya, firman Tuhan jelas menyatakan dia tidak memilih orang-orang yang pintar-pintar, ya, orang-orang yang mempunyai katakanlah pendidikan-pendidikan yang tertinggi, ya. Tetapi dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat ke-27, ya. Nanti saudara baca 1 Korintus semua ya, pasal 1. 1 Korintus 1 ayat 27. Akan tetapi Elohim telah memilih mereka yang bodoh bagi dunia, supaya dia dapat mempermalukan mereka yang berhikmat. Dan Elohim telah memilih mereka yang lemah bagi dunia, supaya dia dapat mempermalukan mereka yang kuat. Ya, nanti saudara baca semua situ. Ya, di sana dengan jelas ya bahwa ya Tuhan tidak melihat apa pendidikan manusia. Yang penting dia mau dengan sungguh-sungguh, dengan tulus melayani Tuhan. Ya. Dan kalau kita kembali dalam apa yang kita baca tadi, ya, kita melihat di sana dia memberikan rasul. Rasul ini muncul hanya setelah zaman Yeshua, ya. Yeshua, kalau dikenal dalam bahasa lain baik apostel maupun juga misionaris, ya. Kalau saudara baca dalam garis besarnya, semua ini sebenarnya mempunyai fungsi yang hampir sama, ya, memberitakan firman Tuhan. Hanya biasanya kalau rasul seperti umpamanya Rasul Paulus, dia beritakan firman, ya, dia memberikan pengajaran, kemudian dia juga membentuk kelompok-kelompok yang akhirnya menjadi gereja. Tetapi dia sendiri bukan gembala. Bisa ditangkap ya? Dia sendiri bukan gembala. Karena dia tahu tugasnya bukan gembala. Jadi dia tunjuk orang-orang mungkin seperti Timotius, yang lain-lain dia tunjuk. Ini jadi gembala, jadi gembala, jadi gembala. Tugas dia hanya memberitakan firman, mengajar, membentuk satu kelompok, terus dia pergi. Itulah salah satu tugas Paulus sebagai seorang apostel. Ya. Nah, kita melihat kalau nabi, ya, Paulus juga bisa mendengar suara Tuhan. Semua jabatan-jabatan ini bisa mendengar suara Tuhan. Artinya kita pun sebagai anak-anak Tuhan bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi bagaimana seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan, itu bedanya. Itu bedanya. Ya. Kalau kita katakanlah sebagai suami istri, ya. Ingat, Yeshua adalah pengantin pria. Kita adalah pengantin wanita. Seorang suami dan seorang istri katakanlah hidup berjauhan. Karena tugas dan pekerjaan, umpamanya seperti berluki sama istrinya kan agak berjauh. Waktu saya juga di luar kan jauh. Tapi ketika saya dial telepon, saya bisa tahu yang angkat ini apakah istriku, apakah anakku. Saya tangkap. Saya bisa membedakan suaranya dengan jelas. Ini suara istriku,
ini suara anakku. Ya. Walaupun sama-sama perempuan saya bisa bedakan. Kenapa saya bisa bedakan? Karena dia adalah istriku dan karena aku sering berbicara dengan dia, berkomunikasi dengan dia. Sehingga aku dapat membedakan dengan persis ini suara siapa. Demikian juga ya, kalau 5 jawatan ini pasti hubungannya dekat dengan Tuhan. Sehingga seringkali mereka mendengar suara Tuhan. Contoh seperti Paulus ketika Tuhan larang jangan pergi ke Asia, dia tahu jangan ke sana. Akhirnya dia berbalik ke arah Eropa. Ya, jangan heran kalau kita tahu sekarang orang-orang di Eropa itu lebih maju dari kita, lebih dulu maju dari kita. Ya, kemudian orang-orang Eropa ini pergi sebagian besar ke Amerika jadi imigran-imigran, akhirnya menetap sebagai penduduk asli. Baru nanti kita lihat ya, dari perjalanan ketika Paulus mau ke Asia, Tuhan bilang jangan. Akhirnya dia menuju ke arah Eropa, ya, sampai ke Roma dan seterusnya dia muter. Roh Kudus sekarang muter terus ini, muter. Sekarang sudah mendekati, sudah masuk ke Jazirah Arab sana. Ya, saudara sering dengar apa namanya? Kemarin saya iseng-iseng saya buka media sosial kan. Ada orang yang berbicara tentang lukisan. Saya nggak tahu, mungkin saudara baca ya. Lukisan yang paling mahal di dunia. Katanya gambar Yeshua yang beli pangeran Arab. Luar biasa. Luar biasa itu. Ya. Dan kita melihat memang di sana, bahkan di tempat asalnya agama yang lain itu, mereka mulai merubah, ini nggak sesuai ini kitab dari kitab suci mereka. Ada banyak yang disingkirkan, tidak sesuai. Maka saya baca, ada yang berpendapat itu buatan manusia, bukan dari Tuhan, sehingga banyak yang tidak sesuai. Tapi buat saya itulah urusan mereka. Tetapi yang saya mau katakan adalah inilah pergerakan Ruach HaKodes dari Israel ke Eropa, ke Amerika. Dia mau kembali. Sekarang sudah di Jazirah Arab sana. Selangkah lagi dia akan masuk ke tanah perjanjian. Karena masih banyak orang Israel, orang pilihan Tuhan, yang belum menerima dan percaya Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu hanya akan terjadi sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu 7 dan Wahyu 11. Ya, kita lihat menyinggung sedikit, ya, karena banyak penafsiran. Ada 7 tahun. Ingat ya, di dalam kitab Wahyu itu tidak ada 7 tahun. Masa antikris, anti Hamasia, ataupun masa di mana setengah dari 1 minggu yang tersisa. Ingat ya, di dalam kitab Daniel jelas dikatakan bahwa, kita lihat aja lah, supaya ada gambaran sedikit ya. Kita lihat di dalam Daniel pasal 9 ayat ke-27. Ya, ini sebagai pengetahuan untuk kita mengerti ya. Karena di dalam kitab Wahyu tidak ada dikatakan 7 tahun, yang ada 3,5 tahun atau 42 minggu. Dan dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan. 1 pekan 7 hari kan. Tetapi kita lihat, tetapi pada pertengahan pekan itu 3,5 hari. Bisa ditangkap. Kemudian dikatakan akan menyebabkan korban dan persembahan sajian terhenti. Dan inilah yang saya menafsirkan. Inilah ketika Yeshua memberitakan Injil selama 3,5 tahun. Kemudian dia cut. Dibunuh, disalib.
Karena itu dikatakan persembahan sajian terhenti. Ya, bangsa Israel sendiri menolak juru selamat yang sesungguhnya dia tunggu. Kenapa? Karena mereka tidak mau menyelidiki firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya mereka menyangkali bahkan menyalib yang sesungguhnya adalah juru selamat yang mereka tunggu-tunggu. Tetapi ya itu Tuhan izinkan terjadi. Ya, Tuhan izinkan terjadi. Seperti yang karena kita sudah bicara ini, saya harus beritahu. Udah berkali-kali saya beritahu sebenarnya. Tapi ya untuk mengingatkan. Ya. Ketika Yesua mau disalib atau Yesua mulai muncul ke permukaan untuk memberitakan kabar baik. Kabar keselamatan. Bangsa Israel menolak dia. Ya. Bahkan mereka mengatakan, oh kitab suci tidak pernah mengatakan bahwa Masias datang dari Galilea. Kita lihat aja dalam Yohanes pasal 7. Ayat ke-41. Yohanes pasal 7 ayat 41. Orang-orang lainnya berkata dia ini adalah Masias, sebagian percaya, ya. Namun yang lainnya berkata bukan, sebab adakah Masias datang dari Galilea. Mereka sebenarnya tahu firman, karena firman Tuhan katakan ayat selanjutnya, bukankah kitab suci telah berkata bahwa Masias datang dari Bani Daud, dari Bethlehem, desa tempat Daud tinggal. Mereka tahu firman. Mereka tahu firman Tuhan dengan benar. Tetapi Hosea pasal 4 ayat 6 menyatakan, kita lihat. Ya, Hosea pasal 4 ayat 6. Ya, kita gali-gali firman ya supaya umatku dibinasakan, kata firman Tuhan. Karena apa? Kurang pengetahuan. Nah, berkali-kali saya katakan hubungan dengan Yohanes tadi. Ya, Maria itu masih hidup. Saya tidak menafsirkan Yusuf masih hidup ya, karena tidak setelah kelahiran Yesua nama Yusuf seolah-olah hilang. Mungkin masih hidup, saya nggak tahu. Tetapi yang jelas kitab suci menyatakan Maria masih hidup. Kalau mereka bisa bilang, orang-orang Israel bilang, Masias itu datang dari keturunan Daud, dari Bethlehem. Dari mana Daud berasal? Kenapa mereka nggak tanya sama Ibu Maria? Kan Ibu Maria ini, Ibu Maria sana. Kenapa nggak nanya? Kamu itu dari mana asalnya? Ya nggak heran ya, karena Yesua ada di Galilea masih umur mungkin setahun 2 tahun. Kan waktu dia bayi, mereka ngungsi ke Mesir kan. Setelah tidak disebut umurnya persis berapa, dia kembali ke Israel. Tetapi dia tidak kembali ke Bethlehem, dia pergi ke Galilea. Selama kira-kira 30 tahun dia sudah di sana. Orang sana menganggap dia orang Galilea. Bisa ditangkap? Inilah yang membuat kekeliruan. Sehingga mereka menyangkali Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tahu bahwa Masias itu datang dari keturunan Daud. Mereka tahu bahwa Masias itu datang dari Bethlehem. Tapi sayangnya mereka nggak nanya. Ya, sehingga akhirnya tersesat. Akhirnya setelah 3,5 tahun, setengah pekan tadi kan, pertengahan pekan berarti 3,5 hari kan, 3,5 hari berarti 3,5 tahun, kata kitab Daniel tadi. Korban sajian dihentikan, Yesus disalib, kemudian bangsa ini, bang, karena menolak sang Juru Selamat.
Ya. Akhirnya mereka dicerai-beraikan ke seluruh pelosok muka bumi. Sampai tiba waktunya. Waktu Tuhan mereka akan dikumpulkan. Ya. Dan yang seperti saya katakan tadi, bangsa Israel yang sisa. Karena mereka menolak Sang Juru Selamat. Tapi ingat, mereka sangat percaya kepada dua nabi besar. Moshe dan Elia. Karena itu di dalam kitab Wahyu pasal 11. Dari tanda-tandanya. Kita bisa melihat bahwa saya menafsirkan. Bahwa kedua orang yang disebut di dalam Wahyu pasal 11 ini adalah Moshe dan Elia. Ya, sana dikatakan, kita lihat ya. Haleluya, kita baca dari Wahyu pasal 11 ini. Ayat ketiga. Aku akan menetapkan kepada kedua saksiku dan mereka akan berdebat selama 1260 hari dengan mengenakan pakaian kawung. 1260 hari dibagi 30, 3,5 tahun. Ya. Karena di sini itulah saya katakan firman ini kan rahasia. Kadang-kadang disebut 1000 sebagaimana disebut di sini 1260 hari, kadang-kadang disebut berapa? 3 atau berapa? 42 bulan. Ya. Nah, kalau kita tidak baca dengan hati-hati, kita nggak ngerti. Dan saya melihat di dalam kitab Wahyu ini tidak ada 7 tahun. Tidak ada. Yang ada cuma 3,5 tahun. Karena yang 3,5 tahun itu sudah digenapi oleh Yeshua. Berdasarkan kitab Daniel. Bisa ditangkap. Karena ya orang nafsir sih boleh-boleh. Oh ini zaman penyiksaan 3,5 tahun. Ya. Karena saya percaya, saya sendiri menafsirkan. Ketika setan mau mengambil umat Tuhan, dia diungsikan. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu 12, ya. Kita lihat ayat ke-6. Ya, kita sedikit-sedikit buka ini. Wahyu pasal 12 ayat ke-6. Berbicara gereja ya. Berbicara gereja. Atau seringkali berbicara gereja. Wanita melarikan diri ke padang gurun di mana dia mempunyai suatu tempat yang telah disiapkan. Jadi Tuhan sudah siapkan oleh Elohim agar dia di sana, agar di sana mereka dapat memberi makan. Perhatikan, 1260 hari. Ini 3,5 tahun. Jadi saya menafsirkan pada zaman si anti Hamasya bekerja, ya, itu waktunya sama. 3,5 tahun. Tetapi kita tidak mengalami itu karena kita sudah disingkirkan oleh Tuhan. Karena anti Hamasya ini bekerja juga 3,5 tahun. Kita lihat dalam Wahyu pasal 13. Ayat ke-5. Kalau bisa saudara baca ya semua. Supaya sudah mengerti. Ya. Wahyu 13 ayat 5. Dan kepada si anti Hamasya diberikan sebuah mulut yang berkata-kata besar, hujatan, dan kepada diberi wewenang untuk melakukan selama berapa? 42 bulan. 42 bulan itu 3,5 tahun. Saya tangkap. Kita tidak mengimani untuk masuk ke sana. Walaupun harus kita akui, berdasarkan firman Tuhan, ada mereka yang Tuhan izinkan masuk ke dalam masa kesukaran besar. Tuhan izinkan masuk ke dalam kesukaran besar. Ya, karena apa? Ya mungkin tidak 100% berserah sama Tuhan. Sehingga memang Tuhan izinkan.
untuk masuk ke dalam masa kesukaran besar, ya. Tapi kan banyak orang bisa berargumentasi, ya. Mana ayatnya? Kan gitu kan, mana ayatnya? Ya kita coba gali firman-nya. Kita lihat dalam Wahyu pasal 7. Kita baca mulai ayat 13. Wahyu pasal 7 ayat 13. Dan seorang dari para tua-tua itu menjawab serta berkata kepadaku. Perhatikan ayat ini. Ini yang mengalami kesukaran besar. Mereka ini yang mengenakan jubah panjang putih, siapakah mereka? Dan dari manakah mereka datang? Ya. Kemudian apa dikatakan? Aku berkata kepada Tuhan, engkau sudah tahu. Dan dia berkata kepadaku. Perhatikan ayat ini. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar. Dan mereka telah mencuci jubah panjang mereka dan memutihkan jubah panjang mereka dengan darah anak domba. Sebab itu mereka ada di hadapan takhta Elohim. Saya tangkap. Artinya ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan masuk dalam pencobaan. Tetapi dijanjikan oleh Tuhan, namanya kalau tadi dikatakan cambuk, ya bisa aja dalam kesukaran besar. Tuhan, karena jalan yang kecil itu kan desak. Semakin kecil jalannya, semakin besar gesekannya. Ya, semakin besar gesekannya, semakin kita lihat di sini. Ya, tetapi mereka keluar dari kesukaran yang besar, sehingga dikenakan jubah yang putih, sehingga mereka dapat beribadah kepada Bapa Yahweh. Tetapi kita berdoa, berharap. Tuhan, sebagaimana kitab Wahyu 12. Gereja yang dilahirkan disingkirkan Tuhan. Selama 3,5 tahun. Ketika saya tafsirkan itu bersamaan dengan anti Hamasya bekerja. Sehingga kita tidak mengalami hal itu. Kecuali kalau kau mengimani, ya itu urusanmu. Tetapi untuk tidak mengalami itu, betapa suci dan salehnya kita harus hidup, kata firman Tuhan. Dalam terjemahan lama ya, itu kalau nggak salah dalam terjemahan LAI, dalam terjemahan kita agak beda. Betapa suci dan salehnya engkau harus hidup. Suci, kalau saudara masuk ke dalam rumah-rumah sakit, di ruang-ruang bedah, dia tidak katakan alat-alat ini sudah saleh. Tapi alat-alat ini sudah suci hama. Sudah steril, sudah suci, sudah bebas hama. Saya menafsirkan berdasarkan kata-kata itu. Betapa dalam dan luar kita harus bersih dari hama. Supaya kita bisa diraibkan Tuhan ketika anti Hamasya masuk. Saya ditangkap. Itulah gunanya gereja. 5 jawatan ini Tuhan persiapkan. Orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. Bukan karena pendidikan. Tetapi karena memang mereka dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Untuk melayani dikatakan dengan jelas tadi oleh firman Tuhan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Saudara dan saya adalah orang-orang kudus. Untuk apa? Untuk dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Hamasya. Saya, ya panggilan saya mungkin gembala dan mungkin juga pengajar. Karena itu yang saya lakukan. Ya. Tapi saya tidak mempunyai panggilan sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai penginjil. Tapi banyak orang yang mau, paling kalau penginjil itu beda ya. Penginjil itu saya katakan orang-orangnya termasuk berani. Dia masuk, dia ngomong aja. Tapi habis itu dia pergi. Biasanya penginjil setelah dia memberitakan firman Tuhan, dia kumpulkan orang, bikin gereja. Setelah jadi gereja dia harus seharusnya dia serahkan kepada orang yang punya panggilan sebagai gembala.
Tapi apa yang terjadi? Karena merasa enak kan, waduh enak nih jadi gembala, ya udah penginjil jadi gembala, nggak berhasil ya, nggak berhasil, ya. Karena panggilan sangat beda. Kenapa begitu ya? Itu memang panggilannya. Tuhan yang sudah tetapkan. Kita belajar, kita belajar. Untuk kita bisa mengerti apa sih kehendak Tuhan. Karena kita semua diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Hamasiah, yaitu gereja. Artinya saudara dan saya harus menjadi saksi hidup. Berdasarkan kesaksian-kesaksian tadi kan. Bukan karena kuat gagah kita. Ingat, setelah ya nanti ada orang yang dibaptis ya. Kalau Tuhan berkenan kita masuk ke dalam baptisan. Ingat, karena seringkali orang, saya habis dibaptis kok makin banyak masalah. Loh, ingat firman Tuhan. Yesus setelah dibaptis dia dicobai sama setan. Dia dicobai sama setan. Kenapa? Karena ketika engkau dan saya masuk ke dalam baptisan, engkau menyatakan perang terhadap setan. Setan berusaha mengambil kembali apa yang pernah dia miliki dengan cara dia. Salah satu caranya ya kasih tantangan, pencobaan. Sehingga akhirnya timbul dari mulut. Tadi kan sempat dikatakan hati-hati dengan mulut. Timbul ternyata jadi orang pengikut Hamasiah jadi susah. Ya kau bilang susah jadi susah. Ya, ini harus kenyataan. Tetapi ketika kita mengatakan dengan iman, mengucap syukurlah senantiasa. Engkau berkata, puji Bapa Yahweh, tantangan boleh datang. Tetapi karena aku mengucap syukur kepada Bapa Yahweh, tangan Yahweh tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Yahweh tidak kurang tajam untuk mendengar dan menjawab doa-doa anak-anaknya. Tuhan tidak akan mengizinkan anaknya dijamah oleh setan. Walaupun setan masih coba-coba. Ya. Karena itu saya hanya mengingatkan kepada kita semua. Apapun yang kau hadapi, mengucap syukur. Karena kalau engkau mengeluh, kau beri celah sama setan. Ada tertulis, jangan beri kesempatan kepada setan. Kita beri celah, dia masuk, bahaya. Bahaya. Karena banyak orang seperti itu. Gereja dikatakan kita harus pisahkan diri. Tetapi banyak orang kan, ya memang sudah pisah tadinya. Tetapi, kita kan sama sesama orang ya harus saling mengerti. Saling mengasihi. Gak apa-apa kan saya bergaul sama si ini. Akibat pergaulan yang buruk. Merusak kebiasaan yang baik. Tadinya manggil Yeshua, Yeshua. Oh kata orang sana, panggil Yesus pun gak apa-apa. Ya. Ikutlah panggil Yesus. Nama yang saya tafsirkan asalnya dari si Pontius Pilatus. Nama yang tidak ada di sorga. Tidak ada nama Yesus di sorga. Karena apa yang dikatakan Bapa Yahweh, baik melalui Gabriel maupun melalui mimpi kepada si Maria dan si Yusuf, itu hanya Yeshua. Oh kitab suci bilang, kitab suci saya Yesus. Baca yang benar lah. Kau punya HP kan jangan buat main game aja. Ketik itu bahasa Ibrani, lagu-lagu bahasa Ibrani kau dengar. Apa orang Ibrani itu bilang Yesus, Yesus pakai bahasa Ibrani? Tidak ada, karena Yesus itu nggak ada artinya dalam bahasa Ibrani. Nggak ada artinya. Mereka tahu bahwa hanya Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya mau mengkoreksi sedikit ya. Ada kata-kata yang kelihatannya bisa agak mengacaukan, tapi itu tertulis dari terjemahan ILT ya. Dalam Yohanes pasal 17 kita lihat ya. Supaya kemarin kan saya dengar ini kok nggak begitu jelas ya. Yohanes 17 ayat 11. Kita baca terjemahan ini, tapi terjemahan ini agak mirip dengan terjemahan King James ya. Tapi saya baca dari terjemahan kitab ini, LAI juga sama dengan saya punya ini, dan juga NIV itu sama. Tapi ini agak beda ya.
Aku tidak lagi berada di dunia, tetapi mereka ini masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu Bapa yang kudus. Perhatikan ayat selanjutnya. Peliharalah mereka dalam namamu, yakni mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Ya, dalam terjemahan saya, terjemahan kitab suci saya, ya. Peliharalah mereka dalam namamu, yakni nama yang telah engkau berikan kepadaku. Ini nggak ada di terjemahan sini. Ini sama dengan NIV dan saya rasa James Stream sama. Ya, LAI juga sama dengan ini. Tapi ini tidak disebut. Tetapi dalam kitab Yohanes pasal kelima memang seperti yang kita sudah beritahukan bahwa memang aku datang dalam nama Bapakku. Dalam nama Yesus nggak ada nama Yahweh. Tetapi dalam nama Yeshua di situ ada nama Yahweh. Nah, di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Setan masih berusaha dengan kuda putihnya. Supaya orang jangan memanggil nama yang benar. Saudara dan saya sudah dipotong dengan kapak yang besar. Dipisahkan dari ikatan-ikatan dunia. Kita sedang dibentuk menjadi papan-papan untuk menjadi baitnya Tuhan, untuk menjadi tabutnya Tuhan, di mana di dalam tabut itu ditaruh firman Tuhan. Nah, saudara dan saya, kalau itu menjadi kehidupan kita, firman Tuhan ada dalam hati kita, dalam hidup kita, maka Tuhan akan membawa kita sebagai pelayan-pelayan yang bisa dipercaya untuk pembangunan tubuh Hamasia. Ya, tubuh Hamasia. Orang kalau mau katakanlah transfusi darah. Kenapa saya katakan darah? Darah itu jiwa berdasarkan firman Tuhan. Amin. Ya. Orang kalau mau transfusi darah, itu darahnya harus sama. AB sama O. Ya. Bahkan karena zaman semakin maju, walaupun darahnya sama-sama A, sama-sama B, sama-sama O, sama-sama AB, mereka lebih prefer, lebih senang kalau dari keluarga sendiri. Bisa ditangkap? Karena kemungkinan bedanya akan sangat lebih kecil. Walaupun sama-sama darah A, darah B, darah AB, darah O. Mereka akan minta kalau bisa dari keluarga. Artinya apa? Jiwa berbicara darah. Darah berbicara jiwa. Untuk pembangunan tubuh Hamasia, kejiwanya harus sama. Kan dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 21, menyelamatkan jiwa. Menyelamatkan jiwa. Jiwa berbicara pikiran, perasaan, kehendak. Jiwa yang Tuhan bentuk dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sebagai bagian tubuh Hamasia dan dia kepalanya, dia yang akan berbicara. Ingat ya, kan tadi dikatakan Hamasia sebagai kepala. Di kepala ini boleh dikatakan semua indera ada di sini. Mata, mulut, hidung, telinga, ya. Ya mungkin perasaan lah, kalau lidah ini masih untuk kulit ini merasa ya. Merasa atau apa? Kan mata untuk melihat, ini mendengar, ini mencium. Lidah untuk merasakan. Kalau kulit untuk apa itu? Kan salah satu dari 5 ya. Saudara ngerti lah kalau rasa dingin-dingin, rasa dia dingin ini kan. Kalau rasa panas dia rasa panas. Tapi boleh dikatakan semua indera ada di kepala. Otak ada di kepala itu, otak ini yang mengatur semua. Ya. Artinya sebagai bagian dari tubuh Hamasia, semuanya diatur oleh Hamasia.
yang kita lakukan ketika kita memerintah bersama Dia oleh kasih karunia Tuhan 1000 tahun lamanya, bukan lagi kita yang berbicara, tetapi Yeshua yang berbicara. Bisa ditangkap? Ya. Karena itu jiwa kita ini harus dirubah. Pikiran, perasaan, kehendak kita bukan lagi kita, tetapi Yeshua Masiah. Dan inilah proses yang Tuhan kerjakan melalui 5 jawatan ini. Ya. Melalui 5 jawatan. Dan Tuhan sedang mengikat kita. Kan dikatakan persendian-persendian. Persendian-persendian pertemuan 2 anggota kan. Umpamanya jari dengan ini kan itu persendian. Diikat dengan apa? Tali kasihnya Tuhan. Tali kasihnya Tuhan yang akan mengikat kita sehingga kita benar-benar ya. Kalau di persendian ini ada yang salah kan langsung nggak enak badan. Ya. Tetapi Tuhan membuat karena kita diikat dengan tali kasihnya. Sehingga di antara persendian, di antara pertemuan 2 bagian tubuh tidak lagi rasa sakit. Yang ada hanya rasa sukacita. Dan itulah yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya saat ini. Dengan jawatan 5 jawatan ini. Saudara dan saya sama-sama dibentuk. Untuk kita benar-benar menjadi bagian dari tubuh Hamasiah, Yeshua. Yang sesuai kehendaknya. Karena itu jangan heran ya. Saya mengucap syukur. Saya senantiasa berdoa Tuhan. Dalam pertemuan-pertemuan kita berikan pernyataan-pernyataan. Kan itu karunia. Karena itu seringkali saya kan kalau ada pernyataan ngomong. Supaya kita jadi kesaksian. Ya. Karena itu kan dari Tuhan. Ya dinyatakan. Kadang-kadang malu. Ya, setan yang bikin kita malu-malu. Akhirnya jadi malu-maluin. Jangan. Kalau diberi karunia, nyatakan. Sehingga nama Bapa Yahweh dipermuliakan. Ya. Jangan malu kita bersaksi. Justru dengan kita bersaksi, kita mempermalukan setan. Kenapa? Karena Tuhan beritahu kita apa yang sesungguhnya akan Dia buat. Nah, saya mengucap syukur dengan apa yang disaksikan. Bicara pedang itu berbicara firman. Firman Tuhan sedang membersihkan pribadi lepas pribadi kita. Kita ini firman Tuhan kata tidak ada seorang pun yang benar. Tetapi kasih karunia Tuhan kita dibenarkannya. Ini namanya kasih karunia. Bisa ditangkap? Jadi kasih karunia itu bukan tidak ada hukum, hukum tetap ada. Seperti yang saya katakan. Kita berusaha hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam kebenaran. Menurut kita, kita sudah benar. Kita sudah kudus. Sama seperti pandangan manusia terhadap Elia, dia sudah benar. Sehingga dia akan diangkat oleh Tuhan. Tetapi dalam pandangan Tuhan, beda. Nah, saya percaya sebagaimana Tuhan melihat Elia, masih ada yang tidak benar dalam hidup Elia. Sehingga dunia bisa melihat dan ditulis ketika dia diangkat jubahnya tertinggal. Itulah kasih karunia. Dia dibenarkan dan dilayakan. Dan saya percaya itu pun akan terjadi kepada kita. Kita sudah hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan menurut kita, sudah sempurna. Tapi dalam pandangan Tuhan belum tentu. Tapi inilah kasih karunia kata Roma pasal 5 ayat 1. Kita dibenarkan. Sehingga kita diangkat. Oleh anugerah Bapa Yahweh. Ya. Karena itu jangan lagi, saya masih berdosa. Ya semua orang masih berdosa. Tapi jangan keluar dari mulut kita terus. Saya berdosa, saya berdosa terus. Ya. Kalau kamu mau berbicara, saya sudah dibenarkan oleh darah Yeshua. Itu kasih karunia. Itu kasih karunia. Saya dengan pertolongan Roh Kudus berusaha melakukan firman Tuhan semampu yang dapat saya lakukan. Karena kita kan punya keterbatasan. Semampu yang kita dapat.
Ya, jangan bilang aduh berat ya. Firman Tuhan jelas katakan tidak ada firman yang berat. Tidak ada firman yang sukar. Yang ada hanya dagingmu yang tidak bisa menerima firman. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Semakin dekat waktunya. Tadi saudara perhatikan kesaksian kan. Dari jalan besar kan ke jalan sempit. Memang kan firman Tuhan bilang. Jalan setapak, jalan setapak. Dari jalan tol yang besar ke jalan yang setapak. Bagi daging memang sakit. Tetapi demi tujuan yang mulia yang sedang kita tuju, Tuhan akan berikan saudara dan saya kemampuan. Amin. Jangan takut dan jangan mundur. Kalau kita mundur, itu memang yang dicari itu setan. Banyak orang yang lari-lari mengatakan, oh di sini berat, banyak aturan. Loh, ada nggak tertulis? Betul nggak? Jangan bilang, oh berat di sini nggak boleh ini nggak. Loh, ada nggak tertulis? Lah, loh itu kan tertulis. Itu firman Tuhan kan Ibrani tadi katakan, firman itu tidak berubah dan kita hanya bisa masuk ke surga kalau kita mentaati seluruh firman tanpa cacat. Daging kita mungkin belum mampu. Tadi kesaksian tadi bukan karena kuat gagah dia berubah. Tetapi karena roh Bapa Yahweh yang ada di dalam dia. Dan kerinduan hati untuk berubah. Maka Tuhan akan bekerja dengan indah. Ingat, kita tidak bisa merubah diri kita dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi ketika kita berseru merendahkan hati, merendahkan diri Tuhan, robahlah saya. Ya. Dan Tuhan akan merubah karena ada persetujuan antara kita dengan firman dan firman itu bekerja. Tapi kalau nggak mau ya sudah. Tuhan tidak pernah maksa, itu bentuk kasih Tuhan. Tapi akibat engkau tidak mau mengikuti firman, ada sebab, ada akibat. Nah, karena itu mari kita belajar bersama-sama, kita maju bersama-sama. Saling menopang, saling menguatkan dalam pekerjaan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ada kesempatan memberitakan firman, mungkin saya nggak bisa bicara, jangan ngomong seperti itu. Tapi hidup mengkasih lihat bahwa engkau bisa melakukan firman. Maju terus dalam kebenaran. Bukan maju terus, terobos terus tapi salah-salah. Bahaya. Maju di dalam kebenaran. Ya kalau main terabas tapi jalan yang ngaco ya bahaya. Udah babak belur, masuk jurang ya mati. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Saudara dan saya telah dipilih Tuhan sebagai orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Hamasia. Ya, dia kepala dan pembentukan tubuhnya hampir sempurna. Dan kalau sudah sempurna, ada tertulis. Dia sabar menunggu sampai genap bilangan umat pilihan Tuhan. Maka kasih karunia itu akan beralih kepada umat pilihannya Israel. Ya, karena Tuhan sendiri berfirman, aku akan menaruh firmanku dalam hati mereka. Aku akan memberikan roh dan jiwa yang baru bagi mereka, bagi umat pilihan Tuhan secara jasmani. Dan kasih karunia bagi non-Yisrael sudah selesai. Dia akan kembali 3,5 tahun yang sisa dari yang sudah dilaksanakan sesuai kitab Daniel. Elia dan Moshe turun memberitakan Injil, menyatakan kepada umat Israel yang masih ada, Tuhanmu namanya Yahweh, Juru Selamatmu namanya Yeshua. Sehingga genaplah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Biar aku memetraikan dulu umat pilihanku. Dinyatakan jelas dalam kitab Wahyu 7. 144.000
orang Israel, bukan orang di luar Israel. Karena itu penginjilan dari dua orang ini. Dan semua itu pasti terjadi. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan. Selama masih ada kesempatan, lakukan sesuai kehendak Tuhan. Kau beri kesempatan kepada setan, kau pasti binasa. Karena itu sebagaimana pedang dan sebagaimana kapak, itu memperlihatkan Tuhan sedang mempersiapkan umatnya, dibersihkan oleh firman dan dipotong dari keterikatan dengan dunia, sehingga kita tidak lagi terikat dengan dunia. Kita terikat kepada Bapa Yahweh oleh kasih kemurahan. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.